تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه صل على النبي. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan arkana ahadil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, shaimin shaimat yang mulia, para sesepuh dan sepuh, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua yang hadir tanpa terkecuali pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa memperoleh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik hidayahnya yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaimin shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah berada di hari yang ke-8. Tentunya kita itu patut berbahagia, bergembira karena kita bisa bersua kembali dengan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah menjalaninya sampai hari ke-8. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan kepada kita, karena tidak semua manusia itu diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Maka kita ini menyadari, ibu bapak, umur kita itu gak ada yang panjang, kesempatan kita itu terbatas. Namun kita ingin seperti umat-umat yang dahulu, amalnya itu banyak.
Kenapa kelaparannya banyak? Usianya panjang-panjang. Umatnya Nabi Nuh itu rata-rata kan 1000 tahun. Lihat itu surat Al-Ankabut ayat ke-14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasana mi'atin illa khamsina ama. Dan sungguh kami utus Nabi Nuh itu untuk kaumnya, yaitu untuk mendakwahi kaumnya selama yaitu alfasana 1000 tahun illa kecuali atau dikurangi khamsina aman 50 tahun. Berarti apa? Dakwahnya saja 950 tahun. Berarti rata-rata umat Nabi Nuh itu berapa? 1000 tahun rata-rata itu. Kalau kita cuma berapa ini? Baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Itulah rata-rata kita itu. Tapi saya kalau membayangkan ibu bapak umurnya 1000 tahun kayak apa? 70 tahun tidak jelek. Umur 70 tahun ada yang cakep gak? Umur 70 tahun saja tidak jelek itu. Kalau 1000 tahun kayak apa? Menakutkan dia. Masya Allah, ya Allah. Ya udah Pak. Lihat yang usianya, kalau kita memang orang yang sepuh, usianya yang 80 tahun, 90 tahun, nggak ada yang cakep ibu bapak. Coba kalau 1000 tahun kayak apa lagi kita? Allah, itulah kita itu tidak sama dengan orang dulu. Orang dulu hebat-hebat, kuat-kuat, fisiknya kuat, maka usianya berjuga panjang-panjang. Namun kita itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70 tahun. Itulah ya ukurannya kita. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad meninggal usia berapa itu? 63. 63 itu hitungan hijriah loh Pak. Iya kan? Kalau hitungan syamsiah berarti cuma 60 tahun itu. Maka Pak S kalau sudah lebih 60 tahun berarti bonus itu Pak. sudah bonus itu. Jadi Nabi Muhammad itu kalau hitungan Masehi cuma 60 tahun. Abu Bakar 63 tahun juga hitungan Hijriah. Umar 64 tahun, tidak setahun. Utsman agak panjang dikit ini Utsman, 80 tahun. Sayyidina Ali 63 tahun juga sama dengan Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad 63 tahun, Abu Bakar juga 63 tahun, ya. Sayyidina Ali juga 63 tahun. Maka rata-rata itu usianya umat Nabi Muhammad itu 60 tahun. Jangan kita mengatakan Utsman ada yang 80. Inilah. Maka dari itu, walaupun kita itu umur kita ini terbatas, kita itu ingin juga memperoleh pahala yang sebanyak-banyak. Maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Ramadan. Disebutkan di dalam Rasulullah SAW, hadis dari Imam Muslim, kullu amali bani Adam yudha'afu bi asyri amsalha ila sab'ina mi'ah. Jadi disebutkan setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan, yaitu 10 kali lipat, ila sab'ati mi'atin, sampai 700 kali lipat. Hadis ini kaitannya dengan puasa. Maka illasnya Allah Ta'ala asyamu li wa ana azibi, kecuali ibadah puasa. Allah Subhanahu wa berfirman, kenapa disebutkan hadis ini kok Allah Ta'ala Allah berfirman? Karena ini hadis qudsi. Jadi kalau ada hadis disebutkan Allah Ta'ala, ini namanya hadis qudsi.
hadis yang isinya dari Allah, redaksinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana hadis qudsi? Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa puasa itu adalah untukku dan hanya aku sendiri yang akan membalasnya. Berapa pahala puasa? Tapi amalan-amalan yang lain selain ibadah puasa itu Allah lipatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau ibu bapak sekarang ini sholat subuh berjamaah sekali, terus disamakan dengan sholat 700 kali, alangkah bahagianya kita punya amalan yang berlipat-lipat ganda. Sekali jamaah di masjid Al-Ikhlas, sekalinya aja sholat subuh dilipatkan sampai 700 kali. Memang ada dalam hadis yang lain juga disebutkan khutbahnya Rasulullah itu, ya hasilnya riwayatnya jadi Hudzaifah yang sanadnya dari Salman Al-Farisi disebutkan, man taqarraba fi bi khasratin minal khair kana kaman adda fardhu wa man adda fardhu fi kaman adda sab'ina fardhu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu amalan yang sunnah disamakan dengan yang wajib, dan yang wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Maka hadis yang tadi riwayat Muslim tadi bahkan sampai 700 kali lipat. Maka tentunya alangkah ruginya kalau kita di bulan Ramadan ini kita tidak memaksimalkan ibadah kita. Maka dari itu puasa itu sebetulnya ibu bapak, pertama adalah hikmahnya yaitu sebagai madrasah mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan, mengendalikan diri. Maka disebutkan kalau kita di dalam rupa-rupa amalan ibadah puasa namanya sabar. Dengan kita sabar itu bisa mengendalikan diri hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu itu, keinginannya hawa nafsu itu pasti yang enak-enak. Yang namanya nafsu itu pengennya yang enak-enak. Sehingga kalau ada orang yang mengikuti hawa nafsunya terus-menerus, namanya apa itu? Menuhankan hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu. Lihat surat Al-Furqan ayat yang ke-43. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidaklah kau lihat oleh Muhammad, ada orang-orang itu yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, alias menuhankan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu. Maka kalau ada orang yang mengikuti hawa nafsu, namanya apa? Menuhankan hawa nafsu. Ini yang menjadikan orang itu celaka, binasa. Di antaranya Rasulullah juga menyebutkan hawa muttabaun, hawa nafsu yang senantiasa diikuti terus menerus. Bahaya. Makanya kita berpuasa dilatih agar kita tidak mengikuti hawa nafsu. Yang kita ikuti apa? Kehendaknya Allah. Kalau kita ngikuti hawa nafsu, Bapak Ibu, Sohibin Sohibah, yang enak habis sholat subuh ngapain? Tidur. Jangankan habis sholat subuh, habis sahur tidur. Yang enak pasti tidur. Kalau kita ngikuti hawa nafsu. Tapi karena kita itu punya iman, iman inilah. Iman ini yang mendorong kita ini menahan diri. Saya nggak tidur dulu. Saya ingin jamaah subuh dulu. Karena jamaah sekali sama dengan kita melaksanakan sholat jamaah 70 kali. Dengan keimanan seperti itu, keyakinan seperti itu, kita insya Allah gak akan tidur kita. Maka kita bisa hadir seperti ini sebetulnya apa? Yang mendorong kita itu iman kita ini, bukan fisik kita. Sekuat apapun, sehebat apapun, kalau kita itu tidak ada iman di dalam diri kita, mustahil ibu bapak kita bisa hadir seperti ini, duduk sama-sama seperti ini, mustahil. Maka dari itu kita
gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya agar apa? Kita mendapatkan amal juga sebanyak-banyaknya. Tidak kalah dengan umat-umat yang dulu. Walaupun usia kita nggak ada yang panjang pendek, tapi kita bisa mengalahkan karena apa? Amalan-amalan Ramadan yang dijanjikan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilipat-lipat gandakan. Oleh karena itu mudah-mudahan subuh kita ini Bapak jangan sampai tertinggal subuh kita. Usahakan jamaah terus. Subuh jamaah, isya jamaah. Man shalla isya fi jama'atin fi Ramadan faqad adraka lailatul qadar. Nah gitu. Jadi Rasulullah barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah memperoleh yaitu Lailatul Qadar, bagian Lailatul Qadar. Kenapa? Karena sholat isya berjamaah itu diibaratkan kita sholat separuh malam. Kalau sholat subuh berjamaah seperti sholat sepenuh malam. Berarti kalau kita menjaga sholat subuh dengan berjamaah, isya dengan berjamaah, berarti kita sudah memperoleh bagian Lailatul. Ini hanya ada di Ramadan. Mudah-mudahan ibu bapak kita jaga amalan kita terus. Nah, ini juga sebetulnya sebagai target juga buat saya. Dan saya juga insya Allah menjaga juga. Tapi kalau insya Allah saya menjaga karena apa? Ada tugas imam Pak. Kalau nggak datang pasti diomel. Ya gitu kan. Maka dari itu insya Allah ya, kita jaga terus. Mudah-mudahan kita bisa jamaah isya jamaah, subuh jamaah. Seumpama nggak bisa di masjid, usahakan di rumah. Ya. Masih ada suami atau istri, suami istri atau nggak ada anak, nggak ada cucu, usahakan itu berjamaah. Loh ini nggak gampang loh Pak. Emangnya gampang jamaah itu? Mengajak anak jamaah itu nggak mudah kok. Walaupun berdua kadang-kadang sama anak di rumah itu, kalau nggak dibiasakan susah juga. Tapi kalau sudah biasa ibu bapak, masya Allah, sholat itu kalau nggak jamaah nggak enak. Kadang-kadang kita itu kalau sudah biasa jamaah ketinggalan itu masuk ke masjid, tengok kok nggak ada orang yang datang ya. Pasti begitu biasanya. Kita tunggu dulu. Karena yang kita ingat apa? Kalau sholat sendiri satu dapatnya itu kalau sempurna, kan begitu. Kalau kita berjamaah 27, masya Allah. Makanya kadang-kadang apa? Tengok kan. Itu karena apa? Kita sudah biasa jamaah. Jadi kalau sudah biasa jamaah itu kita terasa nggak enak. Maka termasuk Ramadan itu kenapa? Belajar membiasakan diri agar kita senang juga berjamaah. Terawih berjamaah, terawih aja berjamaah, apalagi sholat wajibnya kalau bisa, apalagi sholat wajib gila dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibu bapak kita senantiasa berusaha Ramadan ini gunakan kalau bisa Pak, tidak hanya isya subuh berjamaah, kalau bisa usahakan maghrib, isya, subuh, dan zuhur, asar, kalau bisa itu usahakan. Nah, kita kalau dekat masjid terus kita nggak mau berjamaah di masjid ya kebangetan. Masjid sudah bagus, nah, kita tinggal jamaah saja. Dan ini dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Inilah Ramadan istimewa buat kita. Gak ada ibu bapak yang bisa menjamin kita bertemu dengan Ramadan tahun depan. Gak ada yang bisa menjamin. Umur itu semuanya rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita usahakan ini, kita isi semaksimal mungkin. Jangan sampai setiap saatnya, setiap waktunya sia-sia, jangan sampai. Kalaupun kita tidur pun kita berusaha berdoa biar apa? Tidurnya pun jadi ibadah juga. Inilah Ramadan. Maka tadi ayat yang saya sebutkan sama ambil tadi, yaitu kalau yang lalu ayat kaitannya tentang kewajiban puasa. Kalau ayat 185 ini adalah waktu ditetapkannya kewajiban puasa, waktunya.
Ayat 183, kewajibannya sekarang waktunya. Memang apa? Puasa ini perintahnya Allah terhadap orang-orang yang beriman, diwajibkan oleh Allah dan rinci disebutkan oleh Allah, nggak seperti sholat. Kalau sholat kan waqimus sholat, dirikanlah sholat, tapi kalau puasa disebutkan kewajiban puasa, waktunya kapan, orang yang berpuasa siapa saja, orang yang boleh tidak berpuasa, orang yang bisa mempergauli istrinya di waktu Ramadan, waktunya kapan, disebutkan semua oleh Allah Subhanahu rinci di sini. Berbeda kan dengan zakat, dengan haji, tidak disebutkan oleh Allah. Runtut ayatnya itu 183 sampai 187 itu. Runtut ayatnya. Bahkan berkaitan doanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu kaitan dengan puasa, ayat puasa dengan rinci sekali. Maka ayat yang saya sebutkan tadi adalah surat Al-Baqarah ayat 185. Ini ada kaitannya waktu ditetapkan kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala awali ayatnya dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan. Syahrul, syahrul, apa artinya syahrul? Syahrul itu mempunyai makna zahar. Maknanya adalah muncul, nampak. Jadi kalau ada orang menyebutkan masyhur, berarti apa? Sudah dikenal oleh semua manusia, nampak dengan jelas, masyhur. Asal katanya sama ya. Syahrul, maka syahrul dikasih nama bulan, artinya syahrul bulan. Kenapa bulan disebut bulan, syahrul disebut syahrul? Karena bulan itu muncul, maknanya muncul, nampak ya. Kalau ada bulan kok sudah nampak ini, semakin besar, semakin besar, semakin besar, nanti tanggal 14 jadi purnama. Nah, makanya syahrul itu diartikan bulan karena muncul, nampak. Semua orang tahu kalau kita lihat bulan, nampak dia. Tapi kalau bintang tidak nampak ya. Makanya disebutkan nujum, bintang. Tapi kalau syahrul artinya adalah bulan. Maka bulan disebut bulan karena muncul, karena nampak tadi. Sehingga tidak ada orang yang nggak tahu bulan, nggak ada. Semua tahu bulan. Tapi kalau bintang bisa jadi dia nggak tahu bintang. Tapi kalau bulan nampak dia, muncul dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pakai kata syahrul. Syahrul artinya muncul atau nampak. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Gak ada sebulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Sehingga memang apa? Ramadan ini adalah pilihannya Allah. Ramadan ini namanya bulan Syahrul Ramadan, yaitu namanya bulan-bulan Ramadan. Jadi yang memilih siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memilih, pasti itu adalah kelebihannya, pasti banyak, pasti banyak kemuliaannya. Kenapa? Allah yang memilihnya. Dan memang Allah itu punya hak untuk memilih siapa saja, atau bulan apa saja, atau mungkin tempat di mana saja, punya hak untuk memilihnya. Maka di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, dia menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan memilihnya. Jadi memang ada, Allah memilih sesuatu yang dia dikehendaki. Allah memilih waktu juga yang dikehendakinya. Bahkan Allah memilih hamba-hambanya ini.
menjadi hamba pilihan. Ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi filosof, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi apa sajalah. Itu semuanya adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu semuanya kehendaknya Allah, itu pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Allah pilih, pasti itu ada sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa. Karena apa? Yang memilih adalah Allah. Maka disebutkan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kita ambil juga apa arti Ramadan, biar kita lebih bisa mendalami ayat ini secara perkata. Ramadan, artinya Ramadan, dan kata Ramadan itu maknanya adalah sebetulnya maknanya panas. Jadi orang Arab itu kalau menentukan sesuatu nama termasuk itu ditentukan sesuai dengan keadaannya. Oh, ini keadaannya musimnya panas, waktunya panas, maka disebutlah dengan Ramadan. Jadi Ramadan itu maknanya panas, waktu yang panas, musim panas. Maka banyak sekali juga para mufasir yang menyebutkan, oh, Ramadan tidak hanya waktu yang panas, keadaannya mah tidak. Ramadan itu karena orang yang berpuasa, maka dia akan merasakan panas. Perut ini, maaf ibu bapak, kalau sudah lapar, kira-kira rasanya apa itu? Panas kan? Sudah lapar, sudah harus rasanya panas. Ya kalau bapak ibu rumahnya ada AC-nya, masuk ke masjid ada AC-nya, nggak merasa itu. Coba orang yang di luar sana, yang di siang hari itu terik matahari, dia bekerja mungkin di luar yang tidak ada atapnya, pasti akan merasa panas, lapar. Perutnya kalau lapar pasti merasa panas. Haus terasa panas. Maka sering disebutkan apa? Orang itu kalau puasa kadang-kadang bisa juga ditebak gitu. Bibirnya pecah-pecah. Bibirnya kering. Panas tadi, kering. Makanya Ramadan mempunyai makna panas. Memang apa? Orang yang sedang berpuasa, ya, dia menahan nggak makan, nggak minum, sampai-sampai bisa merasakan perutnya ini terasa panas. Nah, itu panas. Maka juga mempunyai makna juga Ramadan. Karena Ramadan juga mempunyai makna panas tadi. Memang apabila kita melakukan ibadah puasa, kita menahan diri, tidak makan, tidak minum, berarti apa? Sesuatu yang berat, sesuatu yang susah. Maka dengan susah payah tadi, dengan panas tadi, maka akan bisa menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Makanya hadisnya kita banyak yang diserap, kita hafal, kita sering mendengarkan. Orang yang berpuasa itu apa pahalanya? Diampunilah dosa-dosanya. Maka dengan panasnya tadi, susah payahnya tadi, maka dengan panasnya itu bisa mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana ketika ada orang yang sakit demam, ada riwayat yang menyebutkan orang yang sakit demam, panas begitu, itu apa itu? Menghapuskan dosa itu. Panas dingin, menghapuskan dosa. Maka itu disebut dengan Ramadan, yang maknanya panas terik. Sehingga siapapun yang mereka itu berpuasa di bulan Ramadan akan apa? Dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamahu wasanantu lakum qiyamahu man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Allah Akbar, jadinya Rasulullah. Jadi disebutkan bulan Ramadan adalah bulan
di mana kalian diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sunnah bagi kalian qiyamnya, yaitu sholat malamnya, sholat tarawihnya sebagai ibadah sunnah. Dan barang siapa yang berpuasa di siang harinya dan malam harinya dia qiyamul lail, sholat tarawih di antaranya, maka kharaja min dzunubi, keluarlah dosa-dosanya tadi, keluar alias dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaumi waladatu ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih. Itulah Ramadan yang kita jalani. Maka syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrul Ramadan, bulan yang bisa menghapus daripada dosa-dosa kita ketika kita bisa mengamalkan ibadah-ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi kita berpuasa itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan oleh Allah. Waktunya apa? Di bulan Ramadan. Satu bulan penuh. Ya, pokoknya satu bulan. Bisa jadi 28, bisa jadi 29, bisa jadi 30. Pokoknya apa? Satu bulan. Tidak semuanya bulan, tidak. Satu bulan saja kita berpuasa. Maka Ramadan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Ramadan adalah istimewa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Istimewanya juga Ramadan apa? Di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Inilah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turunnya ibu bapak bukan satu tahap, bukan dua tahap. Pertama diturunkan dari sisi Allah, sering kita sebutkan dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama, yang kita sering disebut dengan Baitul Izzah. Itulah turun secara langsung. Lalu dari langit pertama turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu berangsur-angsur. Selama berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran. Itulah tempat juga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua tempat itu juga, itu pilihannya Allah. Sehingga Masya Allah, saya dikirimin videonya orang yang lagi di sana, yang lagi umrah. Masya Allah, ramenya, kelihatannya semangat. Kenapa? Memang itu adalah tempat yang dipilih oleh Allah. Bayangkan ibu bapak, kalau kita sholat di sana, satu kali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Itu kalau di hari bukan biasa. Kalau di Ramadan dilipatkan lagi itu. Allah Akbar. Inilah Ramadan. Makanya bulan Ramadan, bulan panen kita itu Ramadan. Amalan sedikit tapi bisa dapat banyak. Masya Allah. Kalau kita di Madinah, sekali sholat sama dengan 1000 kali sholat di tempat yang lain. Itu Madinah. Makanya Mekah di Madinah sekarang ramainya Masya Allah. Kan ibu bapak kita punya kesempatan di Ramadan di sana, oh enak sekali, senang sekali. Itu memang Pak, tempat memang dipilih oleh Allah, yang memilih Allah. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah yang mulia, diturunkan kepada hambanya yang mulia di tempat yang mulia, agar tetap manusia ini jadi mulia. Begitu. Makanya disebutkan ayatnya ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diturunkannya Al-Quran.
Jadi Al-Quran firman Allah yang mulia diturunkan kepada apa? Hambanya yang mulia, bukan kepada seluruh hambanya. Jadi diturunkannya kepada hambanya yang paling mulia, yang pilihan. Ibu bapak, Nabi itu ada berapa jumlahnya? Kan banyak itu, 124.000, ya kan? Yang Rasul 313, ya. Nabi 124.000, yang Rasul 313. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Jadi kalau Nabi itu melanjutkan syariat-syariat sebelumnya, tapi kalau Nabi dan Rasul, nah, dia mempunyai syariat yang baru dan menghapuskan syariat sebelumnya. Contoh Nabi Yusuf itu bukan Rasul, Nabi namanya. Jadi hanya meneruskan syariat yang dibawa oleh ayahnya Nabi Yakub alaihis salam. Kalau Nabi Musa ini Rasul, mempunyai syariat yang baru, menghapuskan syariat yang sebelumnya. Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW juga sebagai Nabi dan Rasul. Memang ada Nabi-Nabi, ada Rasul-Rasul, dipilih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima Al-Quran itu. Makanya Nabi ada 124.000, lalu Rasul ada 313, dipilih lagi. Yang Nabi dan Rasul 313 dipilih lagi. Ternyata apa? Ada yang disebut dengan apa itu? Ulul azmi. Nah, ya, yang teguh hatinya, mempunyai kesungguhan. Maka ada ayatnya di dalam surat Al-Ahqaf, ayat terakhir ya. Ayat yang ke-35, kita disuruhnya apa? Bersabar seperti sabarnya para ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah kalian seperti sabarnya para ulul azmi. Ya, dari yang sekian Nabi Rasul tadi, Allah pilih lagi ada 5 yang disebut dengan ulul azmi. Musa, Isa, Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW, inilah disebut yaitu ulul azmi. Dari 5 tadi dipilih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita inilah Nabi pilihannya Allah, sering disebut dengan Sayyidul Mursalin, penghulunya para Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka Ramadan ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan di dalam Ramadan tadi ada yaitu keistimewaan. Istimewa di mana? Yaitu karena di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Disitulah yaitu malam turunnya Al-Qur'anul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di situ ada malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Bukan sama ibu bapak. Khairum itu maknanya lebih bagus. Malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. Sehingga kalau kita itu memperoleh Lailatul Qadar, maka kita seperti memperoleh 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau tidak hitungan tahun ya sekitar 83 tahun lebih. Makanya kalau kita menjaga sholat subuh dengan berjamaah, isya berjamaah, kita dapat bagian Lailatul Qadar, disamakan kita memperoleh 1000 bulan. Berarti apa itu? Kalau kita
10 tahun bisa menjaga seperti itu, berarti apa? Usia kita itu seperti 830 tahun itu kita beribadah kepada Allah. Apa ya? Ini yang luar biasanya kalau kita memanfaatkan Ramadan. Maka mudah-mudahan dengan seperti ini kita punya semangat. Jangan sampai Ramadan ini terlewatkan. Setiap saat waktunya kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Maka mudah-mudahan Bapak, mudah-mudahan Ramadan ini senantiasa kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mohon kepada Allah agar disehatkan jasmani kita, disehatkan rohani kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sempurna. Yang wajib senantiasa kita jaga, yang sunnah-sunnah usahakan kita perbanyak. Kalau yang wajib diperbanyak kan nggak bisa. Yang sunnah-sunnah ini kita perbanyak. Mudah-mudahan qobliyah ba'diyahnya kita sholat kita jaga. Maka mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Kekurangannya mohon maaf. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.